Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanisme, serta bagaimana cara mempraktekkan teori tersebut. Tugas ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, langsung saja kita menuju ke teori yang pertama, yaitu teori behavioristik. Apa sih yang dinamakan dengan teori behavioristik itu? Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada pelajar, entah itu berupa materi atau pelajaran atau yang lainnya. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar atau siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru kepada pelajar tersebut. Demikian penjelasan dari teori behavioristik. Selanjutnya adalah praktek dari teori tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita menuju pelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan absen terlebih dahulu kepada kalian semua. Santi Paramita Hadir. Siti Aisyah Hadir. Dian Novita Hadir. Humaira. Hadir. Baik, hadir semua ya. Ya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang fikih. Materi tentang bab macam-macam sholat fardu. Di dalam sholat fardu kita mempunyai macam-macam 5 macam-macam sholat fardu. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat zuhur, yang ketiga adalah sholat asar, selanjutnya adalah sholat maghrib, dan yang terakhir adalah sholat isya. Wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat fardu tersebut. Sekarang saya akan menanya kepada salah satu di antara kalian. Coba Santi sebutkan ada berapa macam-macam sholat fardu? Ada 5. Betul, macam-macam sholat fardu ada 5. Terus kamu coba sebutkan yang pertama dari macam-macam sholat fardu tersebut. Subuh. Kamu yang kedua? Zuhur. Yang ketiga? Asar. Yang keempat? Maghrib. Yang terakhir? Isya. Ya, betul sekali. Macam-macam sholat wajib itu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bagaimana? Apakah sudah paham sampai di sini? Paham. Jadi ada berapa macam-macam sholat wajib? 5. Ada 5. Benar sekali. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya sudah. Cukup sekian pembelajaran kita tentang macam-macam sholat wajib. Cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelumnya saya akan membacakan absen atau presensi terlebih dahulu. Siti Aisyah, Hadir. Humaira, Hadir. Ian, Hadir. Emil. Hadir. Nah, hadir semua ya. Iya. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang materi fikih. Macam-macam sholat dalam satu hari. Di sini siapa yang sudah tahu ada berapa kita melaksanakan sholat dalam sehari? Saya Ya, kamu coba. Ada berapa? 5. Betul, 5. Kita dalam sehari melaksanakan sholat fardu selama 5 kali. 5 kali. Nah, terus sebutkan sholat yang pertama, Subuh. yang kedua, Zuhur. yang ketiga, Asar. yang keempat, Maghrib. dan yang terakhir adalah Isya. Isya. Intinya, sholat wajib itu ada 5 kali dalam sehari. Nah, sekarang coba di sini siapa yang bisa mempraktekkan sholat subuh? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Kita. Ya, silakan Mita mempraktekkan sholat subuh di sini. Baiklah, Mita, terima kasih telah mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat subuh. Nah, sekarang kita review lagi. Ada berapa macam-macam sholat fardu dalam sehari? 5. 5. Nah, coba sebutkan sekali lagi. Subuh. Zuhur. Asar. Maghrib. Isya. Nah, betul sekali. Sekarang paham semuanya? Paham. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kalau tidak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, saya akan menjelaskan teori yang selanjutnya. Teori yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang memfokuskan pembelajarannya pada pembangunan kemampuan positif siswa. Teori ini membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori ini, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, berbeda dengan teori behavioristik dan kognitif. Kalau teori behavioristik lebih menekankan stimulus dan respon. Stimulus memberikan input kepada siswa dan respon memberikan output kepada guru. Dan teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teori kognitif ini berkaitan dengan bagaimana seseorang melakukan proses untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan cara berpikir secara rasional. Nah, sedangkan teori belajar humanistik itu teori belajar yang berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan absen terlebih dahulu. Diana, Hadir. Puput, Hadir. Umaira, Hadir. Siti, Hadir. hadir semuanya ya. Ya. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai filsafat. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian dari filsafat, saya ingin kalian membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Baiklah, silahkan dibagi kelompoknya. Sudah? Sudah. Nah, jika sudah, saya akan memberikan kertas pada masing-masing kelompok. Nah, sekarang apa fungsi dari kertas itu? Nah, kertas itu kalian tulis definisi dari filsafat. Nah, masing-masing kelompok berdiskusi tentang definisi dari filsafat. Nanti jika kalian sudah selesai dalam mendiskusikan apa definisi dari filsafat tersebut, kumpulkan kertas tersebut kepada saya. Mengerti? Mengerti. Baik, jika sudah selesai silahkan dikumpulkan. Ya, siapa yang sudah Sudah semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah semua, saya akan menjelaskan definisi dari filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan dalam konsep mendasar. Paham kalian? Paham. Ya, sekarang coba kamu, apa itu definisi dari filsafat? Ya. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Ya, betul sekali. Sekarang paham semuanya? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, baiklah kalau sudah paham semuanya, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.